Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, terus terang kan, hidup ini kan harus jujur nih. Ya itu penting, ya apalagi ini untuk saya sebagai rakyat Indonesia, bagian dari rakyat Indonesia. Jadi saya itu mencintai dari presiden pertama sampai presiden yang terakhir ini ya, yaitu Pak Jokowi. Ya sekarang yang terpilih terakhir ini adalah Bapak Prabowo. Jadi semua presiden bagi saya semua itu baik. Dari apalagi Bapak Presiden Soekarno adalah proklamator yang sangat luar biasa. Indonesia bisa merdeka ya berkat yaitu tadi kegigihannya, semangatnya, ya misi-misi besarnya, bahkan boleh dikatakan keberaniannya. Ya memang inilah. Jadi seorang pemimpin dunia ini mengakui bahwa Pak Karno adalah singa podium, lidah rakyat. Ketika dia mengatakan merdeka, seluruh rakyat Indonesia bergetar mengatakan merdeka. Itulah Pak Karno. Itu presiden yang pertama. Saya sangat-sangat mengagumi dan saya cinta. Yang kedua, Pak Harto. Ya semua mesti ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi saya tetap cinta. Yaitu dengan Bapak Soeharto. Bapak Soeharto adalah presiden yang punya kekurangan, juga banyak kelebihan. Tetapi selama pemimpinannya banyak hal yang kita dapatkan dari sana. Ya, dari tutur katanya, bicaranya, itu membuat orang juga sejuk gitu loh. Ya. Dia betul-betul orang Jawa yang santun, yang sopan, ya sehingga membawa bangsa ini pernah dikatakan dunia dia adalah singa Asia, macan Asia yang ditakuti dunia pada masa itu. Betul tak? Itulah Pak Harto, ya presiden kedua. Yang ketiga adalah yaitu Bapak Habibie presiden. Itu juga banyak hal yang kita dapatkan dari Bapak Habibie, ya walaupun hanya sebentar, tetapi paling tidak dia juga sudah yaitu memberi yang terbaik untuk Indonesia. Apalagi dia adalah seorang yang boleh dikatakan jenius sehingga Indonesia bisa loh membuat pesawat sendiri. Itu berkat beliau, yaitu Bapak Presiden Habibie. Berarti kan ada kekurangan, ada kelebihan. Itulah selama transisi ketika Pak Harto lengser, terus diteruskan Bapak Habibie. Terus akhirnya negara ini dipimpin yang keempat adalah Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Ini juga Bapak bangsa. Ya, saya sampai detik ini juga sangat kagum dengan kata-kata sederhana tetapi bisa membuat kita senang, ya. Kita tidak usah ribut-ribut, ya begitu saja kok repot. Tegese jangan terlalu tele-tele. Kalau semua ini untuk negara, kalau semua ini untuk rakyat Indonesia, mari rebutan ngalah gitu loh. Semua ada perbedaan, ada kekurangan. Perbedaan ini menjadi manis dalam arti perbedaan agama, perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat dan lain-lainnya. Tetapi justru di sinilah perbedaan menjadikan Indonesia disenangi, bahkan dikagumi dunia. Selamat untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Rahman. Dan setelah itu saya juga kagum dengan seorang presiden satu-satunya di Indonesia, yaitu Ibu Megawati. Dia juga sangat kagum pada waktu itu. Saya betul-betul seorang ibu yang gigih, yang kokoh dan kuat, sehingga akhirnya negara ini
menjadi negara yang demokrasi, yaitu luar biasa, ya, sehingga sesuatu bisa lebih bebas, ya kan gitu. Jadi segala itu ada plus dan minusnya, dan semua itu adalah perjalanan bangsa, ya. Itulah presiden kita. Jadi saya mengagumi seorang presiden wanita satu-satunya di Indonesia adalah Ibu Megawati, sehingga PD Perjuangan betul-betul mempunyai seorang tokoh, seorang pemimpin, apalagi dia adalah ketua umum, yaitu PD Perjuangan yang sudah membuat sejarah Indonesia. Selamat untuk Ibu Mega. Diteruskan yaitu Bapak Presiden kita, yaitu Bambang Yudhoyono. Ini juga sangat luar biasa. Dia seorang presiden yang lemah lembut, ya, yang boleh dikatakan juga kalem, enak didengar kalau bicara gitu, nih. Tapi dia juga punya hal-hal yang luar biasa bagi rakyat Indonesia ini. Dia seorang presiden yang betul-betul untuk rakyatnya. Dia rela untuk berkorban apapun demi rakyat. Inilah, ya, sehingga pada waktu itu Partai Demokrat adalah partai yang paling disenangi, dan saya juga memilih dia sebagai presiden. Itu kan berarti presiden semua baik kan. Setelah itu diteruskan yang saat ini, yaitu siapa presidennya, yaitu Bapak Jokowi. Betul kan? Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah presiden bagi saya yang orang ngiro nek carane klemak-klemek ngidak blek ora kepeng gitu. Tetapi ternyata dia kelihatannya di luar itu ora spiro, tetapi punya kekuatan yang besar dari dalam. Saya tidak tahu. Itulah yang disebut sesuatu hal yang luar biasa, ya. Jangan melihat fisiknya, tetapi ada kekuatan besar yang ada di dalamnya. Yaitu saya hanya berpikir, itulah yang kalau orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, pemimpinnya seperti itu. Ya, jangan ngomong sak kepenai dewe. Presiden yaitu kita Bapak Jokowi dikenang dunia, bahkan dikagumi dunia, bahkan boleh dikatakan bagi saya, ya, dia saat ini yang terbaik untuk Indonesia. Karena apa? Dia bisa mempersatukan, bisa membangun tidak hanya di Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Sampai detik ini soal orang tidak suka dan suka, itulah dunia. Hanya dua, suka dan tidak suka. Tetapi yang jelas, yang melihat apa yang dilakukan Pak Presiden Jokowi itu membanggakan rakyat Indonesia, bahkan dunia mengakui. Betul enggak? Itu termasuk saya. Dan sekarang diteruskan, yaitu Bapak Prabowo. Ya, Bapak Prabowo luar biasa. Dia berani ngalah, dia berani rendah hati, ya, dirangkul oleh Bapak Jokowi, akhirnya jadikan Menteri Pertahanan. Luar biasa. Bahkan dia mendapat anugerah menjadi seorang jenderal sekaligus menjadi presiden sekarang ini, yang akan meneruskan perjuangannya Bapak Jokowi untuk membangun Indonesia. Luar biasa loh. Sehingga Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini adalah sejarah kepemimpinan yang nek corong lengsare itu baik transisinya, sehingga betul-betul Pak Prabowo disiapkan untuk menjadi presiden. Itu loh yang perlu kita tiru, kita lihat apa yang dilakukan Pak Jokowi itu baik. Kita boleh berbeda, kita boleh tidak ada masalah itu ketika pemilihan umum, tetapi ketika sudah menjadi ketentuan, bahkan sudah dipilih menjadi presiden, ya kita kembali bersatu. Ya, boleh berbeda ketika ada pemilihan, ketika ada pertandingan, kata Prabowo, kata Pak Presiden Prabowo yang terpilih nanti, ya. Tetapi setelah itu mari kita bersatu membangun negara Indonesia untuk bersatu. Itu yang perlu kita garis bawah. Yang terakhir ini, saya yakin, ya,
Kalau negara ini yang neruskan Pak Prabowo kan tinggal neruskan, ya. Sejarah mencatat Indonesia sekarang ini betul-betul bisa bersatu oleh karena jalan tol sekarang lebih boleh dikatakan Indonesia ini akan berhasil ketika sarana, ya, aksesnya termasuk jalan-jalan yang dulu dianggap tidak berguna bagi saya, justru melalui tol ini loh Indonesia bisa sambung menyambung secara cepat, sehingga untuk pertumbuhan ekonomi saya yakin akan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Saya yakin itu. Oleh sebab itu sekali lagi Pak Prabowo sekarang menjadi presidennya yang sebentar lagi akan dilantik, ya. Satu hal yang saya dengar dari Pak Prabowo, dia sebetulnya ingin rakyat Indonesia itu makmur, subur makmur, tentrem ayem, ayo bersatu membangun negara ini untuk dinikmati. Karena selama ini hidup kita akan dijajah, toh. Dikatakan kita pernah dijajah Belanda, dijajah Jepang. Sekaranglah saatnya kita menikmati hasil, ya, hasil yang ada di bumi Indonesia. Ternyata banyak emasnya, banyak yang dikatakan banyak hal-hal yang masih cadangan, yaitu untuk memajukan bangsa ini, ya, termasuk nikel dan lain-lain tadi dikatakan seperti itu. Saya mendengar sekali lagi presiden itu yang memimpin itu adalah pilihan Tuhan. Itu harus kita akui, seorang pemimpin ini tidak semudah itu, ya. Ada kekurangannya karena manusiawi, katakan manusia, artinya itu wajar ada kekurangan, tetapi ada kelebihan yang luar biasa. Jenengan yang bisa menilai, ya. Kita ini hanya orang biasa, tetapi kita berdoa semoga presiden ini setelah Pak Jokowi lengser, ya, kembali menjadi rakyat. Bahkan saya yakin Pak Jokowi masih dibutuhkan negara ini supaya negara Indonesia makin maju dan akan terus bersinergi dengan Pak Prabowo untuk apa? Menuju Indonesia Emas. Amin. Sekali lagi selamat untuk Pak Jokowi, Gusti berkahi, dan selamat untuk Pak Prabowo yang mengakui dia menjadi seperti ini oleh karena Pak Jokowi. Pak Prabowo sekali lagi dia menjadi saksi Pak Jokowi adalah presiden terbaik yang selama ini dia lihat. Tuhan memberkati. Selamat untuk Indonesiaku mempunyai presiden dari presiden pertama sampai sekarang ini semua baik. Tradisi yang terakhir ini yang perlu ditiru, ya. Jangan sampai kita melihat sisi jeleknya, tetapi harus kita lihat adalah kebaikannya untuk membangun bangsa dan negara merdeka.